Kita hitung dari setiap bahan pakan tersebut, berapa jumlah harga per kilogramnya. Dari perhitungan tersebut, bahan pakan yang saya gunakan sebesar Rp4.500 per kilogram. Pengeluaran biaya terbesar dari usaha pemeliharaan berasal dari biaya pembelian pakan, yaitu sekitar 70% sampai dengan 80%. Jika jumlah pemberian pakan dan kualitas pakan, serta teknik pemberian pakan tidak diperhatikan oleh peternak, maka target performa produksi tidak akan tercapai, hingga peternak bisa mengalami kerugian. Di kesempatan ini, saya akan memberikan informasi cara membuat pakan yang berkualitas dan murah untuk bebek petelur, dari umur lebih dari 20 minggu hingga bebek bertelur. Dan juga saya akan memberikan cara membuat formulasi pakan, dan cara menghitung formula pakan, dengan rumus formula pabrikan untuk setiap kebutuhan bahan baku secara detail. Jangan di-skip videonya, agar Anda tidak gagal paham. Dan agar Anda tidak mengalami kerugian dalam usaha ternak bebek petelur. Banyak peternak bebek petelur di luar sana yang mengalami kerugian, dikarenakan mereka terlalu menyepelekan sebuah informasi atau sebuah teori. Mereka hanya memakai prinsip. Yang penting bebek dikasih pakan dan bagaimana caranya irit pakan tapi hasilnya banyak. Sebuah teori tidak akan dibuat jika tidak ada kegagalan. Dan teori tidak akan dibuat untuk sebuah keberhasilan. Jika Anda ingin sukses, silakan dirubah jalan pemikiran Anda yang membuat Anda menjadi orang yang gagal. Jika mereka bisa sukses, kenapa kita tidak bisa sukses? Mereka yang sukses tidak mungkin tidak mengalami kegagalan, pasti mengalami kegagalan, tapi mereka mau belajar dari kegagalan agar lebih baik lagi. Kunci utama orang sukses adalah ulet, tidak mudah menyerah dan mau belajar dari kegagalan. Sebelum kita membuat formulasi pakan, sebaiknya terlebih dahulu kita harus tahu berapa jumlah kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur. Seperti kebutuhan protein kasarnya, metabolisme energinya, serat kasarnya, kalsiumnya, fosfornya, kebutuhan asam aminonya seperti metionin dan lisin. Baru kita memilih bahan baku yang cocok untuk membuat pakan tersebut. Kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur umur lebih dari 20 minggu sampai bebek bertelur, lihat di tabel berikut ini. Bebek petelur membutuhkan protein kasar sebesar 17% sampai 19%. Untuk metabolisme energinya sebesar minimal 2.600 sampai dengan 2.900 kilokalori. Untuk serat kasar tidak boleh melebihi sebesar 6%. Untuk lemak tidak boleh melebihi sebesar 5%. Untuk kebutuhan kalsiumnya sebesar lebih dari 2%. Untuk kebutuhan fosfornya sebesar 0,6% sampai dengan 0,9%. Untuk kebutuhan asam amino seperti metionin sebesar lebih dari 0,37%. Dan kebutuhan lisin sebesar lebih dari 1,05%. Jika kekurangan asam amino pada ransum, kita bisa menambahkan obat dan vitamin asam amino. Obat dan vitamin asam amino banyak dijual di poultry. Setelah kita mengetahui kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur, dari umur lebih dari 20 minggu sampai bebek bertelur, langkah selanjutnya kita menentukan bahan baku utama pembuatan pakan. Saya akan memberikan informasi bahan-bahan yang cocok untuk bebek petelur dan mudah didapatkan di daerah kita. 1. Dedak padi. Dedak padi merupakan hasil samping atau limbah dari proses penggilingan padi. Dedak padi sangat mudah diperoleh bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dedak padi ini harganya relatif murah, mulai harga Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya. Kandungan nutrisi pada dedak padi yaitu protein kasar sebesar 10%, metabolisme energi sebesar 1.400 kilokalori, serat kasar sebesar 13,82%, lemak sebesar 4%, kalsium sebesar 0,20%, fosfor sebesar 1%, metionin sebesar 0,25%, dan lisin sebesar 0,40%. Untuk batas maksimal penggunaan pada dedak padi ini kurang dari 30% saja. Jadi tidak boleh melebihi dari 30% dari total 100% jumlah pakan. Jika kita menggunakan bahan ini untuk pembuatan pakan untuk skala besar, harus diperhatikan pada kandungan serat kasarnya. Tidak boleh melebihi ambang batas untuk nutrisi bebek petelur. Karena dedak padi memiliki sifat pencahar yang bisa mengakibatkan bebek tidak bertelur. 2. Pollard.
Pollard merupakan produk samping dari proses milling gandum, yang berguna sebagai bahan baku untuk pembuatan produk pakan ternak, karena memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi. Angka konversi Pollard dari bahan baku sekitar 25% sampai dengan 26%. Untuk harga Pollard sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Dari hasil uji laboratorium di Institut Pertanian Bogor, kandungan nutrisi pada Pollard yaitu protein kasar sebesar 13,91%, metabolisme energi sebesar 1.800 kilokalori, serat kasar sebesar 16,49%, lemak sebesar 2,8%, kalsium sebesar 0,22%, fosfor sebesar 0,62%, metionin sebesar 0,40% dan lisin sebesar 0,22%. Batas maksimal penggunaan untuk bahan pakan bebek petelur sebesar 30%. Karena pada Pollard ini ada sifat pencahar yang mengakibatkan bebek tidak bertelur. 3. Jagung giling. Jagung merupakan bahan pangan sebagai pengganti bahan pangan yang lainnya. Banyak peternak dan produsen pakan yang memanfaatkan jagung sebagai bahan pakan untuk hewan, karena jagung merupakan sumber energi yang baik untuk hewan ternak. Kandungan jagung memiliki kandungan nutrisi metabolisme energi yang tinggi sebesar 3.300 kilokalori tetapi rendah di proteinnya. Kandungan nutrisi pada jagung giling ini yaitu protein kasar sebesar 8,5%, metabolisme energi sebesar 3.300 kalori, serat kasar sebesar 3,78%, lemak sebesar 3%, kalsium sebesar 0,2%, fosfor sebesar 0,30%, metionin sebesar 0,18%, lisin sebesar 0,20%. 4. Ampas ubi kayu atau onggok. Ampas ubi kayu yang dikeringkan merupakan alternatif untuk pakan hewan, karena memiliki sumber energi yang cukup tinggi, yang tidak kalah dengan jagung. Tetapi harus diperhatikan ampas ubi kayu yang sudah kering, atau onggok ubi kayu untuk pakan bebek petelur tidak boleh berjamur, karena bisa bersifat racun. Jika sudah berjamur sebaiknya difermentasi dahulu agar nilai gizinya tidak berkurang. Harga ampas ubi kayu atau onggok ubi kayu relatif murah sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogramnya. Mungkin di tempat lain bisa lebih murah atau lebih mahal. Kandungan nutrisi pada ampas ubi kayu yaitu protein kasar sebesar 1,88%, metabolisme energi sebesar 3.200 kilokalori, serat kasar sebesar 3,81%, lemak sebesar 2,3%, kalsium sebesar 0,33%, fosfor sebesar 0,40%, metionin sebesar 0,01%, lisin sebesar 0,07%. Anda boleh menggunakan antara jagung atau ampas ubi kayu sebagai sumber energi atau juga Anda boleh memakai kedua-duanya. 5. Tepung ikan kering. Tepung ikan memiliki sumber protein yang cukup tinggi. Banyak para peternak atau produsen pakan yang memanfaatkan tepung ikan untuk dijadikan konsentrat pakan hewan. Harga tepung ikan ini cukup mahal sekitar Rp9.000 sampai dengan Rp12.000 tergantung kualitasnya. Kandungan nutrisi tepung ikan kering yaitu protein kasar sebesar 49,5%, metabolisme energi sebesar 2.960 kilokalori, serat kasar sebesar 2,98%, lemak sebesar 9,54%, kalsium sebesar 2,46%, fosfor sebesar 4,60%, metionin sebesar 1,79%. Lisin sebesar 5,07%. 6. Maggot BSF. Maggot yang merupakan larva lalat Black Soldier Fly atau disingkat BSF, memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrisi yang lengkap untuk pakan bebek petelur, dan mengandung gizi yang cukup baik. Selain itu, maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan bebek petelur. Keunggulan lainnya, yaitu masyarakat mudah mengadopsi teknologi produksi maggot. Kemudian, dalam prosesnya maggot juga bisa diproduksi menjadi tepung, sehingga bisa menekan biaya produksi pakan.
Untuk beternak maggot ini cukup mudah dan Anda bisa panen maggot sekitar 10 hari hingga 24 hari. Kandungan nutrisi maggot BASF yaitu protein kasar sebesar 41%, metabolisme energi sebesar 1200 kilokalori, serat kasar sebesar 1,05%, lemak sebesar 29,65%, kalsium sebesar 4,50%, fosfor sebesar 0,60%, metionin sebesar 8%, lisin sebesar 10,65%. 7. Batang pohon pisang. Batang pohon pisang merupakan limbah pertanian yang banyak tersedia di pekarangan atau kebun-kebun petani dan belum dimanfaatkan secara baik. Pada umumnya keluarga petani di pedesaan memiliki atau menanam pisang di lahan yang dimilikinya baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Pohon pisang yang tumbuh di hampir semua daerah Indonesia rata-rata subur dengan varietas jenis yang sangat beragam. Batang pohon pisang terlebih dahulu dibuang kulit luarnya, kemudian dilayukan atau didiamkan selama 2-3 hari, kemudian dipotong kecil-kecil untuk difermentasi. Hasil fermentasi batang pohon pisang akan meningkatkan nilai nutrisi pada pakan bebek petelur. Fermentasi batang pohon pisang sebagai bahan pelengkap pakan untuk bebek petelur. Saya tidak menyarankan fermentasi batang pohon pisang sebagai pakan utama, tetapi fermentasi batang pohon pisang sebagai bahan pakan pelengkap yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang tadi saya jelaskan. Kandungan nutrisi batang pohon pisang setelah difermentasi yaitu protein kasar sebesar 3%, metabolisme energi sebesar 600 kilokalori, lemak sebesar 14,23%, serat kasar sebesar 29,40%. Batas maksimal pemberian pakan fermentasi batang pohon pisang untuk bebek petelur sebesar 5% dari total jumlah pakan per hari. 8. Daun pepaya. Daun pepaya mengandung senyawa fitokimia yang dapat digunakan sebagai penambah nafsu makan dan mengandung enzim papain. Enzim papain adalah enzim proteolitik yang berfungsi sebagai katalis dalam mempercepat pencernaan protein, memecah berbagai makanan yang mengandung protein menjadi asam amino sehingga mudah diserap. Pemberian daun pepaya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kadar protein daging dan peningkatan kadar protein dalam pakan, serta meningkatkan kandungan protein tubuh. Daun pepaya sebaiknya difermentasi terlebih dahulu untuk menghilangkan senyawa alkaloid. Alkaloid adalah zat anti-nutrisi. Kandungan nutrisi daun pepaya yaitu protein kasar sebesar 13,5%, serat kasar sebesar 14,68%, lemak sebesar 12,80%. Batas maksimal pemberian pakan fermentasi daun pepaya sebesar 5% dari total jumlah pakan per hari. Setelah kita mengetahui kebutuhan nutrisi bebek petelur dan nutrisi bahan pakan yang akan kita buat, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat formulasi pakan dengan cara menghitungnya. Sebelumnya, saya akan memberikan rumus perhitungannya agar Anda paham saat membuat formulanya. Rumusnya adalah berapa persen nutrisi yang kita butuhkan, sama dengan jumlah bahan baku yang digunakan dikali nilai nutrisi dibagi total keseluruhan pakan yang akan dibuat. Perhatikan pada tabel hasil perhitungan yang saya buat. Contoh, kita tentukan berapa jumlah protein kasar yang kita butuhkan. Perhatikan pada bahan baku pada dedak padi. Jumlah bahan yang saya akan gunakan sebanyak 5 kg dikali protein kasar yang terdapat pada nutrisi dedak padi yaitu sebesar 10%. Kemudian dibagi total keseluruhan bahan yang kita gunakan yaitu 100 kg. Maka hasil perhitungan tadi didapat protein kasarnya sebesar 0,5%. Untuk pollard dan bahan pakan yang lainnya sama perhitungannya. Jika sudah tahu berapa jumlah protein pada tiap-tiap bahan, kemudian kita jumlahkan. Jadi dari ke-6 bahan tersebut protein kasarnya sebesar 17,46%. Untuk perhitungan metabolisme energi, serat kasar dan seterusnya perhitungan sama saat mencari jumlah protein kasar. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham cara menghitungnya? Sekali lagi agar Anda lebih memahaminya. Perhatikan pada pollard, saya akan menghitung berapa jumlah metabolisme energi yang dibutuhkan. Jumlah bahan yang saya gunakan untuk pollard sebesar 5 kg dikali metabolisme energi pada kandungan nutrisi pada pollard sebesar
1.800 kilokalori. Kemudian dibagi total keseluruhan bahan baku untuk pakan sebesar 100 kg, sama dengan 90 kilokalori. Kemudian kita jumlahkan metabolisme energi yang tadi kita hitung dari setiap bahan yang akan kita gunakan, yaitu sebesar 2.646 kilokalori. Bagaimana? Apakah sudah paham cara menghitungnya? Kemudian langkah selanjutnya kita hitung dari setiap bahan pakan tersebut, berapa jumlah harga per kilogramnya. Dari perhitungan tersebut, bahan pakan yang saya gunakan sebesar Rp4.500 per kilogramnya. Oh iya, untuk harga maggot BASF, saya kosongkan karena saya membudidayakan maggot BASF sendiri, tanpa harus membeli. Jadi saya tidak mengeluarkan modal sedikit pun untuk pemeliharaan maggot tersebut. Setelah membuat pakan kering yang tadi saya jelaskan di atas, Anda boleh mencampurnya dengan pakan tambahan seperti fermentasi pohon pisang dan fermentasi daun pepaya untuk meningkatkan kualitas pakan tersebut. Perhatikan ambang batas maksimal pemberian pakan fermentasi tersebut. Untuk kebutuhan mineral pada bebek petelur, saya menggunakan mineral feed suplemen dan saya juga menggunakan premix untuk menambahkan kualitas pakan yang saya buat. Pakan yang saya buat tidak kalah kualitasnya dengan pakan pabrikan. Kenapa harus beli pakan yang mahal, jika ada yang lebih murah dengan kualitas pakan yang sama? Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi Anda dan merubah cara berpikir Anda untuk menjadi orang yang sukses. Silakan tekan tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.